Hai semuanya, kesempatan ini akan saya tunjukkan contoh-contoh dan bagaimana cara membuatnya tentang huruf. Pada prinsipnya huruf itu berjenis-jenis atau bermacam-macam. Ada huruf balok. Huruf balok itu huruf yang antar kaki-kakinya itu ketebalannya hampir sama atau sama. Yang kedua, huruf yang ketebalannya sama tetapi ada siripnya. Yang ketiga itu tidak ada siripnya tapi ketebalannya berbeda. Jadi ada yang kakinya tipis, ada yang kakinya tebal. Yang berikutnya itu tebal tipis sekaligus juga memiliki sirip. Nah, itu beberapa jenisnya. Nah, sekarang bagaimana untuk cara membuatnya kita tunjukkan. Coba kita tunjukkan huruf A ya. Huruf A ini huruf yang tidak tebal tipis dan tidak memiliki sirip atau sering disebut huruf balok. Misalnya ini huruf A. Nah, itu huruf A, huruf balok. Meskipun itu ketebalannya tidak tebal ya, tapi sama. Coba kalau kita buat yang ketebalannya nampak seperti ini. Nah, itu untuk yang huruf dengan ketebalan yang relatif sama dan tidak bersirip. Nah, kemudian yang berikutnya ini hurufnya yang memiliki sirip dan ketebalannya juga sama. Ini kalau saya buatkan seperti ini. Ini siripnya. Nah, itu huruf A yang nampak kurus ya. Kalau kita buatkan yang tidak kurus, jadi seperti huruf balok tapi ada siripnya. Ini misalnya seperti ini. Ini kita buat siripnya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya huruf yang tebal tipis ya, tapi tidak bersirip. Misalnya seperti ini. Oke, kita lihat ini kaki yang satu tipis, kaki yang lain tebal, tapi tidak ada siripnya. Itu juga boleh saja membuat seperti itu. Nah, yang berikutnya ini kombinasi dari berbagai hal tadi. Jadi tebal tipis dan memiliki sirip. Sekaligus kita lihat bagaimana caranya. Seperti ini, huruf A. Ini kita buat siripnya. Ini lebih tebal. Nah, ini huruf yang tebal tipis dan ada siripnya. Perlu kita ketahui
bagaimana atau bagian mana yang tipis, bagian mana yang tebal, itu harus kita tahu caranya bagaimana. Jadi kalau kita menulisnya itu dari atas ke bawah seperti huruf A tadi ini ya, ini kita kan nulisnya dari bawah ke atas, nah itu berarti tipis. Kalau dari bawah menuju dari atas menuju ke bawah itu berarti tebal. Nah ini contoh yang keliru. Misalnya huruf A dibuat seperti ini. Nah ini adalah yang keliru alias kebalik. Harusnya yang kiri yang itu seperti ini, yang tipis, yang ini yang kanan yang tebal. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau menulisnya dari bawah ke atas, kan huruf A menulisnya dari bawah ke atas, itu tipis. Nah dari atas ke bawah itu tebal, makanya ini kita tebalkan. Nah itu siripnya. Dan untuk siripnya itu variasinya macam-macam. Ada yang seperti misalnya sepatu, misalnya seperti ini. Nah ini kan seperti sepatu. Nih seperti ada juga yang lancip seperti ini lancip. Ada yang mungkin variasinya lebih bagus lagi, itu ya terserah. Yang penting kita itu sebagai satu sirip atau mungkin juga tebal tipis, tergantung bagaimana kita nanti akan membuatnya jenis yang seperti apa. Itu pada prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Anda semuanya bisa membuat untuk secara manual berbagai jenis huruf dengan benar, itu yang bagaimana yang tipis, gimana yang tebal dan sebagainya. Oke, terima kasih ya.